Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Setiawati, Kepala SMP Negeri 19 Kota Bogor. Pada kesempatan ini kami ingin sharing mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sudah kami jalankan atau kami lakukan di tahun ajaran 2022-2023. Kami memilih opsi mandiri berubah. Sengaja kami memilih opsi mandiri berubah karena memang kami ingin benar-benar berubah. Kami tidak menggunakan kurikulum 2013. Pengalaman kami ketika saya sebagai kepala sekolah harus melakukan supervisi. Di situ kami melakukan supervisi bersama Bapak Pengawas Pembina, Bapak Lihat MPD. Kami masuk di kelas 7 dengan guru mapel Ibu Iin Fitrianingsi SPD dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ketika kami masuk, kami melihat proses pembelajaran dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Beliau menerapkan pembelajaran diferensial. Kami terus terang masih rancu, apa itu pembelajaran diferensial. Tapi dari pengalaman yang kami lihat tadi, kami melakukan refleksi bersama Bu Iin, saya, dan Bapak Pengawas Pembina. Di situ kami berdiskusi untuk lebih mengoptimalkan pembelajaran berdiferensial. Dan hasilnya alhamdulillah lebih baik. Pengalaman yang kami dapatkan ketika kami melakukan supervisi, kami berharap semua guru di SMP Negeri 19 ini dapat menerapkan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Dan kami akan lakukan melalui MGMP sekolah. Lalu kami sebagai kepala sekolah tentunya harus meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar. Tidak lupa pula kami akan melakukan atau mengingatkan teman-teman kami untuk selalu mengikuti platform kurikulum Merdeka Mengajar. Mungkin itu saja yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Merdeka Mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawati Syamsuddin, perwakilan dari tim kurikulum SMP Negeri 19 Bogor. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan sedikit tentang bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar di sekolah kami. Pada tahun ajaran 2022-2023, sekolah kami telah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar yang dimulai dengan kelas 7, yang pilihannya adalah kurikulum Merdeka Berubah. Maka dari itu, kurikulum Merdeka memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada guru untuk memberikan kreativitas atau dorongan kepada siswa atau muridnya sesuai dengan potensi dan kemampuan dari murid-murid itu sendiri yang ada di sekolah kami. Di dalam platform Merdeka Mengajar, guru terbantu dengan adanya asesmen murid. Platform Merdeka Mengajar ini memudahkan menganalisa diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat, sehingga guru dapat dengan tepat menerapkan metode atau model pembelajaran dengan benar sesuai dengan hasil asesmen tersebut. Dengan demikian, pembelajaran diferensiasi yang ada di sekolah kami sudah terwujud. Hal ini terbukti, guru bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa sesuai dengan kreativitas, kemampuan, dan potensi anak yang dimiliki di sekolah kami. Demikian pemaparan tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang berdiferensiasi di SMP Negeri 19 Kota Bogor. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Halo, saya Mulyadi, pembina OSIS SMP Negeri 19. Sangat mendukung sekali pembelajaran Merdeka Belajar karena ingin menciptakan SMP Negeri 19 di Kota Bogor yang terdepan. Siap! Saya Wakil SMP Negeri 19 Bogor. Nama saya Muhammad Arif Riyadi. Dengan ini mendukung pelaksanaan IKM di SMP Negeri 19 Bogor dan sangat mendukung sekali tentang pembelajaran diferensiasi. Mudah-mudahan SMP Negeri 19 Bogor dengan adanya kurikulum ini akan lebih maju dan lebih berprestasi. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Cindy Margarita, guru BK SMP Negeri 19 Bogor. Sebagai guru BK, saya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh rekan saya, Ibu Iin. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap peserta didik tumbuh semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Selain itu juga, guru dapat mengetahui perkembangan kelasnya secara keseluruhan. Hal ini senada dengan peran guru BK dalam pengembangan 4 bidang dalam layanannya, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Semoga kegiatan pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infitrianingsi, saya guru di SMP Negeri 19 dan saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan izin untuk mensimulasi atau menjadikan model pada proses pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah diberikan kelancaran pada hari ini di mana modelnya itu kelas 7A. Sebagai guru pastinya saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan para peserta didiknya. Salah satu yang saya lakukan yaitu dengan membuat suatu metode pembelajaran tutor sebaya. Tujuannya yaitu memberikan kesempatan dan mendorong peserta didik mempelajari sesuatu dengan baik, dan pada waktu yang sama juga ia menjadi narasumber bagi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Rafi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya pada pagi hari ini. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Tapi Ibu lihat masih ada beberapa teman kalian yang tidak hadir ya? Iya. Mungkin ada yang tahu kondisi teman-temannya? Ada beberapa yang sakit. Oh, ada beberapa yang sakit. Ada beberapa yang alfa. Oh, masih ada yang alfa ya. Ini sudah tentang materi tentang pertemuan sebelumnya. Kira-kira pertemuan sebelumnya itu tentang apa sih? Surat dinas dan pribadi. Sayang, silakan. Mengapa surat dinas termasuk dalam kategori surat resmi? Iya. Oke. Terus ada lagi Reta. Terima kasih dong untuk Reta. Tepuk tangan buat Reta. Ada lagi yang mau menyatakan? Oke, tujuan surat dinas. Ada yang tahu nggak sebelum Ibu berpendapat? Ada yang tahu tujuan surat dinas itu? Ya, Untuk instalasi suatu lembaga. apa kata? Instalasi untuk suatu lembaga. Oke, untuk pemberitahuan ya bahwa surat itu akan dikeluarkan ke masing-masing personil atau orang yang bisa bersangkutan. Nomor surat ya, nomor surat disusun berdasarkan apa? Ada yang tahu? Masih ingat gak? Atau sudah ada yang baca-baca sekilas? Karena pembelajaran kita sekarang tentang unsur-unsur surat berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Anija. Oke, jadi pembelajaran kita ini materi pokoknya tentang unsur dalam surat pribadi dan surat dinas. Oke, jadi paham ya unsur surat pribadi dan surat dinas. Ya. Kelihatan nggak sayang? Kelihatan ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran itu apa sih? Sebelum kita belajar pasti kita harus paham dulu tujuan hidup juga kan ada. Ya. Kalian hidup juga pasti ada.
Itu tujuannya untuk apa? Ibadah. Sama belajar juga, ya ada tujuannya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu tentang peserta didik mampu membandingkan surah pribadi dan surah dinas dengan menemukan perbedaan bentuk, unsur, tujuan, serta aspek kebahasaan dalam surah pribadi dan surah dinas dengan teliti. Jadi kalian harus membedakan nih unsur antara surah pribadi dan surah dinas. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa terdapat perbedaan antara surah pribadi dan surah dinas? Ada yang tahu nggak? Ini namanya pertanyaan tematik. Ada yang tahu nggak sih kenapa sih ada perbedaan antara surah pribadi dan surah dinas? Ayo, ada yang tahu perbedaannya? Ya, tadi ibu berbisik dengar dari bahasa. Kalau bahasanya untuk surat dinas itu kan lebih ke aku ya. Pintar, ya. Kalau misalnya pribadi itu yang surat. Iya, pintar. Ada lagi yang mau menambahkan? Pintar, tepuk tangan dong. Ayo. Selain kebahasan, dari apa lagi? Strukturnya berbeda. Pintar, Jen. Strukturnya yang berbeda. Bagus, Jen. Struktur antara surat pribadi dan surat dinas ada perbedaan nggak? Ada. Terlihat dari mana coba? Pintar. Kop surat. Beda banget ya. Jenis surat apakah ini? Surat pribadi. Pintar, surat pribadi. Ada yang mau mengamati nggak nomor-nomor yang ada di surat pribadi ini? Ke depan nih. Sabila, ya Allah, itu suka lupa. Lupa ya, mohon maaf ya. Oke, Sabila bantu ibu untuk menjelaskan ya poin nomor yang tertera di contoh surat ini. Nomor 1. Nomor 1 ini adalah tanggal surat. Ya. Yang kedua nama tujuan untuk Ditujukan. ditujukan. Oke. Nomor 3 ada salam pembuka. Oke. Nomor 4 ada kalimat pembuka dan nomor 5 ada isi dan nomor 6 ada Oke. kalimat penutup. Kalimat penutup. Dan nomor 7 ada salam penutup. Oke. Dan belakang ada tanda tangan pengirim surat. Oke, tepuk tangan. Oh, pintar. Oke, ada 2 orang nih. Reta dulu. Ya, silakan Reta. Ya, tepuk tangan dong buat Reta dan teman-teman yang sedang memberikan dan untuk menjelaskan. Ya, silakan Reta. Jadi kita bisa lihat di nomor 1 itu adalah kop surat atau kepala surat. Yang kedua ada tanggal penulisan surat. Yang ketiga itu adalah nomor surat. Yang keempat adalah lampiran. Yang kelima adalah itu. Apa itu sih? Ada 5 urutan sesuai dengan urutannya. Itu apa? Yang mana saya? Yang kelima. Ya, kelima itu perihal. Oh iya, perihal. Yang keenam, adalah apa namanya? Apa? Alamat. Alamat surat. Oke, pintar. Yang ketujuh itu ke bawah atau di atas? Di atasnya. Di atas tempat penulisan surat. Oke, terus? Yang ketujuh isi atau isi lampiran. Lampiran. Ya. Yang kedelapan tanggal undangan. Tanggal undangan, ya. Gak apa-apa sayang. Ya, nomor 9. Yang ke-9 itu penutup. Oke, salam penutup. Nomor 10. Yang ke-10 itu tanda tangan dari pengirim dan penerima surat. Oke, terima kasih Reta. Tangan dong buat Reta. Oke ya, mengulas kembali apa yang disampaikan oleh Reta. Mohon disimak baik-baik ya. Kalian paham? Ya, nomor 1 adalah kop surat. Nomor 2 tanggal penulisan surat. Oke. Nomor 3. Nih, di sini saya. Bertiga nomor surat, pintar, lampiran. Oke.
Nomor 5 apa sih namanya? Oke, pintar. Nomor 6 tujuan surat. Oke, pintar. Nomor 7 paragraf pembuka surat. Oke. Nomor 8 isi surat. Oke. 9 kalimat penutup surat. Oke. 10 identitas pengirim surat. Oke, tepuk tangan buat Tani. Yang ke depan yang total sebaya, yang ke depan yang sebelumnya sudah kalian bentuk. Coba ibu pengen tahu ke depan dulu. Z, silakan Z ke depan. Ya, tepuk tangan dong buat Z. Nomor ini kepada kalian. Aniza, ibu kasih penghargaan buat kalian. Silakan Aniza. Reta dan apa? Grace. Tepuk tangan buat tutor-tutor sebaya kalian yang sudah membantu kalian membimbing kalian selama belajar langsung ya. Nah, ini tutor sebaya kalian. Anggaplah ini teman belajar kalian ya. Jika kurang paham dengan penjelasan ibu, kalian bisa dibantu oleh teman-teman kalian. Sebelumnya kan kalian sudah diskusi dengan tutor sebaya kalian. Nah, pertemuan hari ini tidak akan ibu rubah ya, tetap kalian duduk dengan teman sebaya kalian. Paham? Paham. Kalau sudah paham, tepuk tangan sekali lagi dong buat kalian. Oke. Di sini ibu sudah ada contoh surat. Nah, ini sudah ada contoh surat. Ya, masing-masing kalian analisis surat pribadi dan surat dinas. Nah, di sini juga sudah ada rubrik kolom berupa tabel yang harus kalian isi. Permainannya itu pernah nonton Conan? Pernah. Bagaimana sih Conan itu? Orangnya? Detektif. Nah, tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh kalian. Permainan detektif. Kalian mencari unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Detektif. Jadi mencari tahu ada tidak ada di surat di contoh surat ini. Adakah kop surat di contoh surat ini? Adakah nomor surat di contoh surat ini? Paham? Pastinya paham. Jadi kita permainannya detektif, mencari tahu unsur-unsur yang ada di contoh surat pribadi dan surat dinas. Ya, kayak masing-masing ibu berikan. Jadi kalian nanti ditempel di karton. Warna. Kalau udah selesai, artinya kalian sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian? Siap, insya Allah siap. Oke, berarti yang pertama maju nanti kelompok 1 ya. Grace, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu unsur-unsur dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, di sini kami sudah mendeskripsikan yang ada di surat dinas dan di surat dinas dan di surat pribadi. Nah, jadi yang pertama itu ada kop surat. Kop surat di surat pribadi itu tidak terdapat kop surat, sedangkan di surat dinas terdapat kop surat. Nomor surat di surat pribadi tidak terdapat ada nomor surat, sedangkan di surat dinas terdapat nomor surat. Yang ketiga, tanggal surat. Tanggal surat di surat pribadi terdapat tanggal surat, dan di surat dinas juga terdapat tanggal surat. Lampiran di surat pribadi tidak terdapat lampiran, di surat dinas juga tidak terdapat lampiran. Perihal di surat pribadi itu tidak terdapat perihal.
Sedangkan di surat dinas terdapat perihal, yaitu pemberitahuan. Salam pembuka di surat dinas, di surat pribadi ada, dan di surat dinas juga isi surat terdapat isi surat di surat pribadi dan isi surat juga di surat dinas. Salam penutup pasti selalu ada di surat dinas, di surat pribadi dan di surat dinas. Tanda tangan penanggung jawab di surat pribadi tidak ada. Di surat dinas juga tidak ada. Nama dan tanda tangan penulis surat di surat pribadi itu terdapat tanda tangan. Di surat dinas tidak terdapat tanda tangan. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan saya Sabila Aulia Fikri. Dan Fitriani. Saya Puspapa Pelajar. Saya Kaila Zahira Putri Prasetyo. Saya Rashidin Kauta Harja. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perbedaan unsur surat dinas dan juga surat pribadi. Di dalam surat pribadi tidak dapat kop surat. Ya, silakan. Karena surat pribadi termasuk surat tidak resmi, sedangkan di dalam surat dinas terdapat kop surat. Lanjut. Ini saya. Sudah? Di lembar kegiatan ada nomor surat. Di surat pribadi tidak ada nomor surat. Ya. Karena surat pribadi sifatnya santai dan bisa untuk dikirim ke siapa saja. Dan sedangkan surat dinas ada karena surat dinas merupakan surat yang resmi. Yang ketiga, tanggal surat. Terdapat tanggal surat pada surat pribadi dan surat dinas. Yang keempat, lampiran. Tidak terdapat lampiran pada surat pribadi dan surat dinas karena surat pribadi merupakan surat yang tidak resmi, sedangkan pada contoh surat dinas tidak dicantumkan lampiran. Oke. Ada lagi? Lalu di dalam lembar kerja tersebut terdapat perihal. Di dalam surat dinas tidak ada lampiran, dan sedangkan di surat dinas ada. Karena lampiran merupakan dokumen tambahan yang dilampirkan ke dokumen utama guna menyampaikan penjelasan yang lebih lanjut dan baik agar mudah dipahami. Selanjutnya ada salam pembuka. Di kedua surat tersebut terdapat salam pembuka karena unsur tersebut merupakan unsur yang mengawali surat. Isi surat ini terdapat pada surat pribadi dan juga terdapat dalam surat dinas. Begitu juga dengan salam penutup. Salam penutup terdapat dalam surat pribadi dan juga dalam surat dinas. Di dalam surat pribadi terdapat tanda tangan penanggung jawab, sedangkan di surat dinas tidak ada. Dikarenakan di dalam surat dinas hanya dicantumkan nama, namun tidak ada tanda tangan. Terakhir ada nama dan tanda tangan penanggung jawab. Di dalam surat pribadi terdapat nama dan tanda tangan penanggung jawab, sedangkan di dalam surat dinas hanya dicantumkan nama, namun tidak ada tanda tangan penanggung jawab tersebut. Ya, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat kelompok 2. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ingin berterima kasih untuk Bu Iin yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai surat pribadi dan surat dinas. Dapat kita ketahui bahwa surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Surat dinas adalah surat yang dibuat untuk
oleh instansi atau lembaga dengan tujuan kepentingan kedinasan. Sebelumnya kami ingin berterima kasih. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Natalia Raffi. Perkenalkan, nama saya Jana Lewatari. Saya Siti Maimuna. Saya Maria Depan. Saya Radia Putra Badani. Ya. Untuk surat pada surat dinas dan pribadi memiliki perbedaan. Contohnya, surat pribadi tidak memiliki kop surat, sementara surat dinas ada. Surat pribadi tidak memiliki nomor surat, sementara surat dinas ada. Untuk tanggal surat, surat pribadi mempunyai tanggal surat, sedangkan surat dinas tidak ada. Tampilan untuk surat pribadi juga tidak ada, sedangkan surat dinas juga tidak ada. Perihal di dalam surat pribadi ada, dan di dalam surat dinas ada juga. Salam puspa di dalam surat pribadi ada, dan di dalam surat dinas juga ada. Isi surat dalam surat pribadi ada, di dalam surat dinas ada. Salam penutup di surat pribadi ada, di surat dinas ada. Untuk tanda tangan penanggung jawab di kedua surat tidak ada, dan untuk nama dan tanda tangan penulis surat di surat pribadi terdapat dan di surat dinas tidak. Jadi dapat kita ketahui bahwa banyak sekali perbedaan dalam surat pribadi dan surat dinas. Salah satunya adalah struktur pada kedua surat tersebut berbeda. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kami. Dari kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Berikutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Bagus Jansa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badri. Saya Muhammad Yasin. Saya Nur Kanapandra. Saya akan menjelaskan tentang surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Ada perbedaan antara struktur surat pribadi dan surat dinas. Salah satu yang paling mencolok adalah kop surat. Di surat pribadi jelas-jelas tidak ada kop surat. Sedangkan di surat dinas itu ada. Kop surat biasanya berisi nama instansi lembaga, alamat, dan nomor. Yang selanjutnya ada nomor surat. Di surat pribadi tidak ada nomor surat, sedangkan di surat dinas itu ada. Lalu tanggal surat. Di surat pribadi ada tanggal surat seperti di sini, dan di surat dinas juga ada, itu di sini. Dan lampiran. Di surat pribadi tidak ada lampiran, tapi di surat dinas yang di sini tidak ada, tapi biasanya juga ada lampiran. Selanjutnya ada perihal. Di surat pribadi tidak ada perihalnya, sementara di surat dinas ada seperti yang di contoh ini. Lalu salam pembuka. Surat pribadi dan surat dinas dua-duanya memiliki salam pembuka, tapi ada perbedaan, yaitu antara kebahasaan. Surat pribadi biasanya memiliki bahasa yang lebih santai, sementara surat dinas memiliki bahasa yang formal dan baku. Lalu ada isi surat. Sama seperti yang tadi, surat pribadi dan surat dinas juga memiliki isi surat, dan ada perbedaan di kebahasaannya. Dan sama seperti yang tadi lagi, yaitu surat pribadi itu biasanya lebih santai, sementara surat dinas lebih formal. Lalu ada salam penutup. Sama seperti isi surat dan salam pembuka, dua-duanya memiliki salam penutup dan perbedaannya juga sama. Lalu ada tanda tangan penanggung jawab. Di surat pribadi tidak ada tanda tangan penanggung jawab, tapi di surat dinas biasanya ada, tapi di sini cuma ada namanya saja. Lalu untuk nama dan tanda tangan penulis surat. Di surat pribadi contoh yang ini ada nama dan tanda tangannya, sementara surat dinas yang ini tidak ada, hanya ada namanya saja. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kembali ke ini atau dinas. Nah, yang harus kalian kerjakan itu halaman 182. Tabel yang sudah kalian kerjakan dengan kelompoknya. Seperti itu cara pengerjaannya. Ya, kalian cukup. Jadi sekarang kerjanya individu. Ibu ingin tahu sejauh mana kalian paham. Barusan kan kerjanya dengan tim. Sekarang individu. Jadi ibu pengen tahu sejauh mana kemampuan kalian secara individu.
itu tidak tertutup. Ya, sama seperti yang tadi sudah kalian kerjakan. Kita masih permainan detektif. Jadi tidak jauh dari kelompok. Yaitu jawabannya tidak ada atau ada. Hanya itu aja. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke tutor sebaya atau dengan ibu. Ya. Ibu. Ya dibagi ya. Oh iya, tepuk tangan buat Reta sama Sabina. Ya, silakan. Reta sama Sabila. Ibu bagi-bagi aja ya biar ini. Reta surat pribadi, Sabila surat pribadi, Reta surat dinas. Oke, yang lain koreksi pekerjaan temennya ya. Betulnya berapa, salahnya berapa. Ya, silakan. Mau disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Aulia Fitri. Saya Reta Aulia Ramli. Kami berdua di sini ingin mempresentasikan hasil analisis individu kami terhadap surat pribadi dan surat dinas. Di dalam lembar kerja siswa berikut, di surat pribadi tidak ada kop surat, sedangkan di surat dinas ada. Seperti tadi karena surat kop surat terdapat pada surat dinas, karena kop surat termasuk struktur yang selalu ada di dalam surat dinas. Selanjutnya ada nomor surat. Di surat pribadi tidak ada nomor surat, sedangkan di surat dinas ada. Nomor surat selalu ada di dalam surat dinas karena ia termasuk juga ke dalam struktur dalam surat dinas. Ya, tanggal surat. Selanjutnya ada tanggal surat. Di surat pribadi ada karena setiap di surat pasti selalu ada. Ya, kalau surat dinas? Ya, saya setuju atas yang dikatakan oleh Sabila karena tanggal surat terdapat di kedua surat. Selanjutnya ada lampiran. Di dalam surat pribadi tidak ada lampiran. Lampiran di surat dinas ada, termasuk juga ke dalam surat dinas. Selanjutnya ada perihal. Di surat pribadi tidak ada perihal. Di surat dinas ada perihal karena ia termasuk ke dalam struktur surat dinas. Selanjutnya ada salam pembuka. Di surat pribadi ada salam pembuka karena lebih baiknya di dalam surat itu selalu ada salam pembuka agar lebih terlihat sopan. Pembuka selalu ada di kedua surat tersebut. Selanjutnya ada isi surat. Di surat pribadi terdapat isi surat dan isi surat selalu ada di dalam kedua surat tersebut. Apabila tidak ada surat, tidak ada yang namanya surat. Selanjutnya ada salam penutup. Di surat pribadi ada salam penutup seperti tadi. Selalu ada salam pembuka dan salam penutup di surat karena agar terlihat lebih sopan. Salam penutup selalu ada di setiap kedua surat tersebut. Tanda tangan surat pribadi, biasanya di surat pribadi selalu ada tanda tangan, sedangkan di contoh surat pribadi pada buku bahasa Indonesia tadi tidak ada. Tanda tangan penanggung jawab ada di surat dinas tersebut. Selanjutnya ada nama dan tanda tangan penulis surat. Di surat pribadi tersebut sepertinya suratnya yang penulisnya itu rahasia dan biasanya surat pribadi ada dan di contoh surat yang tadi tidak ada. Surat dinas ada nama dan tanda tangan surat. Oke, alhamdulillah, tepuk tangan dong buat. Alhamdulillah, betul semua ya. Ibu akan ulas kembali dari hasil teman-temannya. Kop surat pada surat pribadi itu tidak ada, ya. Tapi kalau dalam surat dinas ada. Nah, kalau dalam surat dinas, nomor surat itu ada, tapi dalam surat pribadi tidak ada, ya, betul. Tanggal surat itu selalu ada di dua contoh surat pribadi maupun surat dinas. Alamat surat juga ada di dua contoh jenis surat itu, surat dinas maupun surat pribadi. Lampiran, nah lampiran itu di dalam surat pribadi nggak ada, adanya di surat dinas. Salam pembuka, perihal dulu ya, perihal itu di dalam surat pribadi tidak ada, hanya adanya di surat dinas. Ibu Akram Reka, ya. Puspa berapa nilainya? Puspa berapa nilainya? Yang itu Puspa? Betul semua, Bu. Puspa betul semua, alhamdulillah. Kaila? Berapa? Betul semua, Bu. Oke, alhamdulillah.
Aniza betul berapa? Betul semua, Bu. Alhamdulillah. Firya betul berapa? Kumpulkan saat selesai pembelajaran. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Artinya Ibu akan menyimpulkan. Tapi sebelum Ibu menyimpulkan, kalian dulu pelajaran kita hari ini itu tentang apa? Surat pribadi. Oke, unsur surat pribadi dan surat dinas. Hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Ilmu. Pintar apa lagi? Presentasi tadi, Bu. Presentasi, hal baru ya. Kalau di SD-nya gimana? Enggak ada, bisa adanya. Terus rasanya seperti apa pembelajaran hari ini? Seru. Alhamdulillah, semoga pertemuan berikutnya semakin lebih baik lagi ya. Amin. Anida. Wah, alhamdulillah. Anida, silakan pimpin doa untuk memulai pembelajaran berikutnya ya, agar diberikan kelancaran. Silakan. Sebelum memulai pelajaran selanjutnya, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas pembelajaran hari ini yang luar biasa, super aktif ya, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Oke, terima kasih banyak ya untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalian melanjutkan pembelajaran berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun
Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan